teman-teman traders. Kembali lagi ke sesi analisa mingguan. Untuk USD Kanada, kemarin kita punya zona buy di area ini. Zona buy sudah ke trigger, sudah running sekitar 60 poin. Kita punya target di 3851. Jadi masih ada 80 poin ke atas lagi. Jangan lupa pindah SL plus. Jika Anda sudah buy di area ini, area hijau, SL plus bisa ditaruh 1 poin di atas harga buy-nya Anda. Ya. SL plus taruh di sini. 1 poin di atas harga buy Anda. Jadi biar dia naik, biar aja naik, kalau turun pun Anda sudah tidak menerima resiko. Tetapi jika Anda pakai lot yang bisa multiple close atau partial close, bisa close dulu sebagian, nanti untuk saving dulu, sebagiannya bisa kita hold. Oke, untuk USD Kanada dari sini kita menyimpulkan bahwa dia masih akan downtrend lagi. Area ini kita tetap harus mewaspadai. Jika di situ ada supply kuat, ada FTR di sini, TP dulu di sini. Jika memungkinkan kita bisa sell di area merah ini, merah kecil. Jika dia satu, ya, asal di area merah ini, H1 di ujung garis 3470, TP sekaligus sell new. Nah, harapannya nanti begini. Plan untuk USD Kanada. Harapannya seperti ini. Oke. Nah, New Zealand baik kita belum kejemput zonanya, harusnya dia turun, new low, naik untuk new low lagi. Tetapi tidak ada new low atau lower low. Malah dia up dulu. Jadi kemarin memang ada berita atau news yang menyebabkan US dollar melemah karena tingkat kematian COVID di Amerika 1000 jiwa sehari. Itu di hari Kamis kalau nggak salah. Market langsung merespon dengan melemahnya dolar. Kita lihat emas juga naik tinggi sekali. Untuk New Zealand, next kita taruh swap zone. Zona sell menjadi zona buy. Ini zona buy kita nanti. Menjadi swap zone, tempat pertukaran. Nah, di sini kita punya buy zone di sini. Dengan resiko di bawah 30 poin. Oke. Ya. Kita punya buy zone di area ini, resiko 30 poin. Perhatikan cara harga masuk, jangan sampai kita kena stop loss sia-sia. Kita tes juga apakah zona ini ada di area 61, di bawah 61%. Berarti jika masuk ke sini kita buy, TP-nya kita nggak bisa jauh-jauh karena ini sudah di bawah 61%, mungkin maksimal di 23% saja. Ini kisaran harga 6649 area ini.
Karena kalau harga masuk 61% ke bawah, kemungkinan untuk naiknya lagi tidak begitu powerful. Kecuali dia hanya di atas 50%, dari 50% persis diangkat lagi, dia masih punya power ke atas, momentumnya masih besar. Oke, USD Japanese Yen. Harapan saya kemarin dia naik, ternyata dia malah bikin lower low, buy zone di break. Dia ada buy zone di sini, dipecah. Karena kembali lagi itu adalah pelemahan US dollar. Karena kalau yen menguat kan dia ke bawah seperti rupiah. Nah, nanti karena ia sendiri sedang melemah, kita akan cari level untuk sell. Kita punya level sell di area ini untuk agresif ya. Dan yang kedua ini level sell untuk yen, karena dia sudah ada lower low, QM di bawah juga break, kita punya zone buat re-entry sell. Saya kasih garis dan disitu ada harganya juga. Teman-teman yang melihat video ini bisa marking sendiri di rumah dan set plannya nanti bagaimana. Oke, ini sudah nggak berlaku karena kemarin sudah ada reaksi minggu lalu, baik kita di sini dan dia getting up ya. Kemarin porsi buy-nya di sini, kok posisi buy-nya di sini biru yang saya blok ini, harga masuk dan dia naik sesuai target 69 poin. Oke, sideway juga saya hapus karena sideway sudah pecah. Oke, target di atas juga sementara saya hapus dulu. Nah, kita punya dua level sell di area abu-abu. Nah, perhatikan angkanya 10634, pertama 10648, stop loss tambah 10 poin, zona sell kedua 10670 sampai dengan 10689. Oke, ini zona sell kita. Ausi, wow, kita karena kemarin ini adalah level sell, kita kena stop loss di sini. Ini menjadi tempat pertukaran juga. Resisten di break di area ini. Nah, di break di area ini dan dia bertukar menjadi support di sini. Kita perlu lihat bagaimana minggu depan harga berjalan, karena market lumayan agresif kemarin untuk naiknya karena berita corona itu yang menewaskan 1000 orang di Amerika Serikat. Kemarin prediksi saya dia akan
Setelah ke sini dia bikin new low, kita buy di area biru ini, ternyata dia bablas dulu naik. Karena US dollarnya lemah secara signifikan. Jadi untuk Aussie plan nggak berjalan ya. Swiss, ya kok Swiss, sorry. Kanada yen, level sell. Nah, kemarin saya bicarakan dia breakout dulu, turun. Nah, di sini ada breakout and retest. Sini ada breakout dan retest. Di sini dia breakout seperti saja saya kemarin. Breakout, saat dia retest kita buy. Area ini menjadi sell zone, zona sell. Kita dapat bawah. Jika Anda buy di sini, Anda dapat buy. Dan di sini Anda dapat sell. Oke. Seperti kemarin prediksinya. Jadi ya, break, retest, kita buy, harga naik ke supply, kita sell. Bisa dibandingkan dengan apa? Weekly analysis yang minggu lalu. Bagaimana analisa ini terjadi? Dan ada yen. Semoga teman-teman paham. Jika nggak paham, tinggalkan pesan di kolom komentar. Ini polanya apa sih, tradingnya caranya apa sih? Jadi saya bisa berkomentar di situ, membalas pertanyaan Anda untuk semakin menjelaskan. Euro JPY supply zone, flagnya ini flag supply zone, tapi ini supply zone besar. Harga direaksi tapi angkat naik lagi. Kalau kemarin sell di area ini 80 poin, tapi risiko terlalu besar sebenarnya zona ini. Kita perlu waspada. Sini ada trend line. Sebelum trend line ini pecah, kita belum bisa sell. Sebelum trend line ini pecah, kita belum bisa sell. Masih buy. Jadi kita taruh di sini. Yang bisa harga akan berlaku seperti ini. New high lagi. Teman-teman lihat euro, mata uang euro sedang menguat signifikan sekali. Belum ada koreksi euro. Euro JPY aja yang sempat terkoreksi dan mulai naik lagi. Ini saja saya kira seperti ini. Masuk ke sini, demand zone, dan dia mulai up lagi. Jangan sell dulu sebelum trend line break. Trend line ini juga kuat soalnya. Berapa support? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 support di sini. Break, retest. Break dulu. Retest. Baru Anda sell. Tidak ada break, tidak ada retest, tidak ada sell, masih buy. Buy tapi di demand zone, jangan asal buy ya. Oke. Pound sterling saja saya kemarin ini triangle break, masuk ke zona ini kita sell, retest kita buy. Bisa dilihat di weekly analysis minggu lalu bagaimana saja saya prediksi saya untuk pound sterling. Nah, seperti ini. Sudah terjadi pound sterling. Kembali lagi ada masalah dengan US dollar yang sedang melemah. Kemungkinan dia akan naik. Cari lagi demand di level atasnya. Sebelum ke demand atas ini ada drop base drop ini di daily.
Kalau dia naik ya kemungkinan ke area ini. Ke arah ini. Baru setelah itu dia bisa turun besar karena ini supply zone daily. Turunnya bisa besar, bisa turun ketahan, tergantung momentum dari US dollar. Jadi setiap Anda sell atau buy, gunakan pengaman, sabuk pengaman, dan apalah pengaman lainnya. Stop loss ya pastinya ya. Oke, mau selling sesuai dengan prediksi, break dulu, baru retest, sell dulu, baru dia retest. Bisa kita gunakan semua. Nah, New Zealand Yen belum ada prediksi yang bagus dari kemarin karena ini sudah break aja. Kita coba lihat. Oke. Teman-teman kalau lihat ini ada supply berbentuk drop base drop, New Zealand Yen drop base drop ya, base ini. Sini pun ada bearish engulfing, suara kresek-kresek ya. Bojo saya itu ya makan roti sebelah saya kresek-kresek. Maafkan daku ya kalau suaranya kresek-kresek. Nah, di sini ini loh. Sorry nih loadingnya lama nih, kayaknya wifi saya lagi ngadiat. Ini udah break dulu. Kita cari retest. Dua zona supply. Drop base drop ini memakan base di sini ya. Flag A dimakan flag B. Ini flag B. Di sini juga ada drop base drop lagi. Supply zone. Saya nggak saran Anda terlalu agresif di market sambil kita lihat Fibo-nya. Jika Anda sell pun stop loss jangan lupa. Ini belum ada 50%, bisa saja tapi harga cuma di sini aja. Cuman ke sini lalu dia drop lagi. Supply zone. Dan di sini pun ada significant resistance yang berjajar. Ini bisa jadi MPL-nya. Cuman kalau ini MPL, ini belum clear. Yang perlu diperhatikan ini belum clear. Support ini belum clear. Jadi untuk ini Quasimodo besar kurang pas. Cuman itu ada flag A dimakan flag B. Ada dua plan, sell di situ dan sell di sini. Oke, New Zealand Japanese Yen. Next, for sterling yen. Wow, terlalu ribet gambarnya. Kita punya buy zone pertama di sini, sudah ada reaksi tapi dia tidak berhasil menciptakan higher high dan dia drop. Saya perlu hapus dulu masalahnya.
low, lower low. Di sini ada CM level dan MPL. Ini sudah retest SR flip. If dia tembus, kita sell di area ini. Pound sterling yen. Perlu lihat market secara besar dia masih ada di area gap. Pound sterling yen masih di area uptrend. Dengan harapan karena dia sudah ada low, lower low, kemungkinan dia bisa saja mulai turun. Ini bentukan trendline-nya. Bentukan trendline jika dia turun, dan ini jika uptrend, dia kejar resisten ke sini. Jika dia memang downtrend dari sini, walaupun trendline belum pecah, di sini yang ketahan, baru dia akan break ke bawah nantinya. Ini area demand besarnya. Arahnya ke sini dan ke sini. Jadi kita untuk pound sterling punya dua plan jika dia naik dan plan jika dia turun. Oke. Gold punya demand di area 1790 dan 1758 untuk stop lossnya. Tapi sepertinya gold akan bikin new high di sini. High lampau di 1921 yang kemungkinan sudah tinggal sebentar lagi ketembus. Oke. Wait and see untuk gold, jangan terlalu agresif. Market yang sedang agresif soalnya. Oke. Swiss yen. Swiss yen kemarin kita kena stop loss dan dia up setelah break supply dan menciptakan swipe zone. Swipe zone direspon, diciptakan dan direspon. Tercipta di sini, dia break, membuat base up, kembali lagi lalu dia naik karena kebentur oleh swipe zone. Ini pun naiknya waktu hampir close market itu. Next target area 8118.02. Ada area resisten di situ. Weekly cukup jauh targetnya. Nah, supply zone tinggal di sana saja soalnya. Supply zone besar. Resisten break semua. Tinggal dia up ke supply. Supply shadow yang ini. Dibatasi oleh garis hitam. Prefer wait and see. Jangan terlalu agresif ke market untuk akhir-akhir ini. Pound Kanada belum ada respon. Untuk Euro GBP kemarin plannya setelah dia membentur zona abu-abu, dia akan turun. Support di sini, support atau support bahasanya, di break, harusnya dia engulf area demand di sini, ternyata nggak engulf, masuk duluan dan ini dilewati begitu saja karena di sini tidak engulf atau tidak breakout. Dia tidak break demand yang ini. Kalau dia break seperti gambaran pertama, baru dia akan turun. Tapi dia tidak break dan sentuh saja lalu up. Next target dia membentuk fake out. Salah ada di zona besar
di supply zone atas, resiko sekitar 17 poin plus buffer buat stop loss, jadi 30 poinan mungkin. Plan Euro GBP ya, sell di zone supply besar di atas. Swiss yen tadi sudah dibahas. Nah, itu untuk Euro. Euro punya supply zone besar di week daily. Area ini supply zone besar dengan resiko 80 poin. Teman-teman perlu perhatikan cara harga masuk ke zona, dia membentuk price action seperti apa. Zona cukup jauh 80 poin, jika Anda enter satu lot, resiko yang Anda korbankan bisa $800. Jika Anda enter 0,1, resikonya $80, dan Anda entry 0,01, resiko $8. Cukup diperhatikan money management dan resiko berapa yang akan Anda tanggung. Oke guys, semoga weekly analysis ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua. Happy weekend. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan info seputar analisa forex. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Thank you.